Selamat siang pemirsa, kembali lagi di kabar siang kali ini bersama saya Muhammad Raffi Lubis yang akan menemani Anda pada hari ini Sabtu 6 Maret 2021 selama beberapa menit ke depan dalam acara kabar siang yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Baik pemirsa, kabar siang kali ini kita akan membahas informasi tentang virus corona yang semakin hari semakin bertambah. Persyaratan vaksinasi COVID mengalami beberapa perubahan. Hal ini dilakukan setelah banyak petugas kesehatan yang mengalami penundaan dan pembatalan vaksin karena kondisi-kondisi tertentu. Untuk mengetahui lebih jelas, berikut rincian persyaratan vaksinasi COVID-19 yang telah diperbarui. 1. Berusia di atas 18 tahun. Bagi orang lanjut usia atau lansia, sudah bisa mendapatkan persetujuan untuk diberikan vaksin COVID-19. 2. Tekanan darah harus di bawah 180/110 mmHg. 3. Jika pernah terkonfirmasi COVID-19 lebih dari 3 bulan dan bisa diberikan vaksinasi. 4. Bagi ibu hamil, vaksinasi harus ditunda. Jika ingin melakukan perencanaan kehamilan, bisa dilakukan setelah mendapatkan vaksinasi kedua COVID-19. 5. Bagi ibu menyusui sudah bisa mendapatkan vaksinasi. 6. Pada vaksinasi pertama untuk orang-orang yang memiliki riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, kemerahan di seluruh badan, maupun reaksi berat lainnya karena vaksinasi harus diberikan di rumah sakit. Tetapi jika reaksi alergi tersebut didapatkan setelah vaksinasi pertama, tidak akan diberikan lagi di vaksinasi kedua. 7. Para pengidap penyakit kronik seperti PPOK, asma, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, penyakit hati yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, vaksinasi ditunda dan tidak bisa diberikan. Tetapi jika sudah berada dalam kondisi terkendali, diharapkan membawa surat keterangan layak untuk mendapatkan vaksinasi dari dokter yang merawat. Selain itu, untuk menderita TBC yang sudah menjalani pengobatan lebih dari 2 minggu juga sudah bisa divaksinasi. Ke-8, bagi yang sedang mendapatkan terapi kanker, maka diwajibkan untuk membawa surat keterangan layak divaksinasi dari dokter yang merawat. Persyaratan vaksinasi COVID mengalami beberapa perubahan. Hal ini dilakukan setelah banyak petugas kesehatan yang mengalami penundaan dan pembatalan vaksin karena kondisi-kondisi tertentu. Untuk mengetahui lebih jelas, berikut rincian persyaratan vaksinasi COVID-19 yang telah diperbarui. 1. Berusia di atas 18 tahun. Bagi orang lanjut usia atau lansia, sudah bisa mendapatkan persetujuan untuk diberikan vaksin COVID-19. 2. Tekanan darah harus di bawah 180/110 mmHg. 3. Jika pernah terkonfirmasi COVID-19 lebih dari 3 bulan dan bisa diberikan vaksinasi. 4. Bagi ibu hamil, vaksinasi harus ditunda. Jika ingin melakukan perencanaan kehamilan, bisa dilakukan setelah mendapatkan vaksinasi kedua COVID-19. 5. Bagi ibu menyusui sudah bisa mendapatkan vaksinasi. 6. Pada vaksinasi pertama untuk orang-orang yang memiliki riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, kemerahan di seluruh badan, maupun reaksi berat lainnya karena vaksinasi harus diberikan di rumah sakit. Tetapi jika reaksi alergi tersebut didapatkan setelah vaksinasi pertama, tidak akan diberikan lagi di vaksinasi kedua. 7. Para pengidap penyakit kronik seperti PPOK, asma, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, penyakit hati yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, vaksinasi ditunda dan tidak bisa diberikan. Tetapi jika sudah berada dalam kondisi terkendali, diharapkan membawa surat keterangan layak untuk mendapatkan vaksinasi dari dokter yang merawat. Selain itu, untuk menderita TBC yang sudah menjalani pengobatan lebih dari 2 minggu juga sudah bisa divaksinasi. Ke-8, bagi yang sedang
mendapatkan terapi kanker, maka diwajibkan untuk membawa surat keterangan layak divaksinasi dari dokter yang merawat. 9. Bagi penderita gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi, vaksinasi harus ditunda. Vaksinasi bisa diberikan setelah melakukan konsultasi pada dokter yang merawat. 10. Bagi penderita penyakit autoimun sistemik, vaksinasi harus ditunda dan harus dikonsultasikan pada dokter yang merawat. 11. Bagi pengidap penyakit epilepsi atau AYAN, vaksinasi bisa dilakukan jika dalam keadaan terkontrol. 12. Untuk para penderita HIV atau AIDS yang minum obat secara teratur, vaksinasi bisa dilakukan. 13. Untuk orang yang menerima vaksinasi lain selain COVID-19, vaksinasi harus ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. 14. Khusus kelompok lansia yang lebih dari 60 tahun, ada 5 kriteria yang akan ditanyakan untuk menentukan layak divaksinasi, yaitu: Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kabar siang pada hari ini. Saya Muhammad Rafi Lubis. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas, dan sampai jumpa.